TAJJ anggaran jalan nggak? Jalan, Pak. Manajemen pengolahan birokrasi jalan nggak? Jalan, Pak. Jalan. Lelang-lelang jalan nggak? Jalan, Pak. Entry anggaran jalan nggak? Jalan, Pak. Terus dibutuhkannya apa kalau begitu? Berarti bahaya loh Pak, Pemprov begini. Dia memegang IT, memegang sistem, dia punya policy. Iya. Iya. Stop. Beda pemimpin, beda kebijakan. Lain Ridwan Kamil, beda juga Deddy Mulyadi. Nah, jika Ridwan Kamil lebih percaya kepada orang luar di luar ASN, terbukti dengan adanya 2017 orang yang menjadi tenaga ahli di beberapa instansi dinas di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi tidak butuh itu. Deddy Mulyadi lebih percaya kepada ASN atau PNS yang bekerja di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terbaru ketika membahas anggaran IT di Dinas Kominfo, banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul yang mungkin membuat para pendukung Ridwan Kamil panas dingin. Apa itu? Kita simak videonya. Betul, Pak. Jadi untuk TAP sudah dibubarkan ya, disesuaikan dengan keputusan Pak Gubernur yang dicabut oleh Pak PJ Gubernur ya, 2 tahun setahun yang lalu ya. Kemudian tim yang tadi tim teknisnya di tiap beberapa OPD ini memang itu tetap ada, Pak, karena keputusan pengangkatannya menyesuaikan oleh kepala OPD masing-masing. Oke. TAJJ yang ada di OPD itu beda dengan tim IT. Beda, Pak. Karena kalau yang Bapak yang punya kualifikasi sebagai programmer gitu kan, terus desainer gitu loh, Pak. betul. Ini beda dengan ini. Karena kalau yang kita tuh sangat-sangat spesifik. Betul-betul profesional. Iya, Oke. teknis. Kalau yang ini TAJJ profesional bukan? Profesional juga di Ya, bidangnya. ada 2 model ya, Pak. Tim yang ada di OPD ya. Yang pertama adalah tim memang membantu untuk kebijakan. Oke. Mungkin pada saat itu sepertinya dibutuhkan untuk akseleratif mungkin, Pak. Oh gitu ya. Enggak, saya nanya yang berikutnya aja. Timnya masih ada nggak sekarang? Ya, tadi Pak, jadi 2 skema yang sampai saat ini masih ada itu tim yang tadi secara kebijakan, yang kedua secara tim teknis IT biasanya, Pak. Ya begini. Yang tim IT kan sudah jelas nih. Di luar ini ada lagi, Pak. Tim IT lagi? Iya. Kok banyak banget sih tim IT-nya? Ya, tim IT yang tergabung di JDS ya, di Jabar Digital Service. Itu ada di Dinas Kominfo, Pak. Terus? Kemudian di beberapa dinas pun, contoh di Badan Kepegawaian, itu tetap ada, Pak. Tim apa? Tim IT-nya juga. Tim IT-nya juga. Betul, tapi yang memang mengelola tentang aplikasi di bidang kepegawaian. Aplikasi di bidang kepegawaian dikelola oleh satu tim. Tim itu diambil di atas sumpah tidak? Hanya ditetapkan oleh keputusan kepala OPD aja. Kan dia menyangkut merit system kan? Di dalamnya iya. Ya merit system berarti kan mengatur kualifikasi orang untuk menjadi pejabat di dinas provinsi. Betul. Dia diambil di atas sumpah tidak? Sampai saat ini saya belum pernah melihat sumpah itu, Pak. Independensinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dia ngelola merit system itu? Itu dikembalikan kepada pengawasan kepala OPD. Nah, kemudian pada saya nanya sekarang, TAJJ ini sekarang dari sisi teknis loh, Pak. Jangan saya subjektif kalau nanya saya. Ya. Dari sisi teknis sebagai Bapak yang ngerti birokrasi sudah lama di Pemprov, dibutuhkan nggak hari ini? Oleh tim tersebut, Pak. Ya kan dibantu oleh tim tersebut, iya. Iya. Kan karena tim atasnya ada. Iya. Sehingga semua orang harus melaksanakan itu. Pertanyaannya, tanpa itu Pemprov Jabar jalan nggak? Gini, tanpa gini loh, tanpa TAJJ anggaran jalan nggak? Jalan, Pak. Manajemen pengolahan birokrasi jalan nggak? Jalan, Pak. Jalan. Lelang-lelang jalan nggak? Jalan, Pak. Entry anggaran jalan nggak? Jalan, Pak. Terus dibutuhkannya apa kalau begitu?
Ya tadi Pak, dalam konteks akseleratif sesuai dengan kebutuhan pimpinan saat itu Pak. Iya kan kebutuhan pimpinan saat itu kan. Betul. Pimpinannya sudah Pak PJ. Iya. Pak PJ-nya sudah melebur atau membubarkan, Iya. Kan tim intinya. Nah kalau tim intinya sudah dibubarkan, cabang ranting dahannya masih ada. Iya. Masih diperlukan nggak? Nah Objektif itu aja. Dalam proses transisi mungkin Pak. Ini karena beberapa tahun kan sudah berjalan Pak. Iya kan sekarang udah nggak transisi lagi Pak. Sekarang udah era mapan Pak. Karena ada Era Pak PJ setelah itu oleh saya. Saya pertanyaannya, gubernurnya saya, apakah itu masih dibutuhkan nggak? Nanya ke Bapak. Iya, saya kembalikan ke Bapak Pak. Enggak. Oh, Kalau saya, iya. Bapak tahu kan saya sendiri. Siap. Betul. Kenapa? Karena saya sudah punya Bapak semua. Iya. Kan saya mimpin birokrasi jadi gubernur. Betul. Ngapain saya bawa orang luar? Kan sudah punya Bapak yang pinter-pinter. Saya kan hanya tinggal menggait, mengarahkan kebijakan. Bapak kan tidak bisa nentuin besaran anggaran kan, karena bukan pengambil policy kan. Betul. Maka polisinya udah saya ambil hari ini, Iya. kan. Yang saya butuhkan hanya tim ahli pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul. Saya tidak punya pengetahuan tentang kelautan, Iya. tidak punya pengetahuan tentang kedirgantaraan, maka saya minta Bu Susi. Iya. Saya tidak punya pengetahuan yang luas tentang transportasi publik, saya minta Iya. Pak Bezonan. Saya tidak punya pengetahuan yang luas tentang arsitektur, Betul. maka saya minta teman-teman ITB. Saya tidak punya pengetahuan luas tentang kesehatan, maka saya meminta Bu Siti Fadila Supari, misalnya kan. Betul. Dan masih banyak lagi, nanti kurang lebih 9 orang. Siap. Nah, secara teknis saya sudah punya Bapak. Pertanyaannya adalah, Bapak yang ngelola anggaran, yang ngerti sistem masih butuh nggak? Kalau memang kebijakan dari Pak Gubernur seperti itu, Enggak, saya nanya. oh, Jangan balikin ke saya. Ya. Tinggal persoalannya saya emang nggak butuh. Betul. Nah, saya kan hanya kebijakan umum. Betul. Yang entry data Bapak. ya, Yang bikin angka-angka Bapak. ya, Nanti yang lelang kegiatan adalah Bapak. Betul. Yang bikin SPJ adalah Bapak. Ya. Gitu loh. Saya kan hanya policy. Dari aspek teknisnya Bapak butuh nggak? untuk 1 tahun ini mungkin kita masih proses transisi ke birokrasinya sendiri Pak. Ya, pertanyaannya, Bapak gini loh. Tanpa mereka lumpuh nggak? ada resiko itu. Ada resiko. Ada Ada. beberapa titik resiko itu ada. Ada resiko. Resikonya di mana yang titik akan lumpuh? Ya, saat ini kan selama ini Pak, selama itu kan birokrasi ini diposisikan sebagai user Pak, sebagai pengguna. Birokrasi itu sebagai pengguna. Nah, kan kalau birokrasi sebagai pengguna, berarti kan bisa menggunakan jasa konsultan dong. Sebagai alternatif bisa. Harusnya Iya, yang jauh lebih independen. iya, betul. Bapak jangan ragu, Pak. Saya yang lumpuh ya saya bilang kalau misalnya ada sabotase, lumpuh nggak? Harus dimitigasi dulu ini masalahnya. Jadi tadi yang kita sampaikan Pak, apakah ada apakah terpisah antara tim yang dari Jabar Digital Service dengan teman-teman di DAJJ yang khusus IT? Menurut saya itu ada benang merah Pak. Oh, Ada benang merah karena itu tim yang sama sebetulnya dikembangkan Pak. oh. Yang tadi sama halnya dengan TAP, dengan TAJJ gitu. Jadi posisi itu ada satu benang merah. Oke, saya nanya, TAJJ itu berapa biaya yang dibutuhkan dalam setiap tahun untuk upah untuk gaji mereka? Ya, TAJJ itu sekali lagi tergantung dari kepala OPD-nya dan standar untuk Ya sudah, di pembiayaannya. tempat Bapak ada berapa orang? Di saya ada sekitar tahun ini dan tahun kemarin sekitar 23. Ya, tahun ini aja. Tahun ini aja Tahun ini ada berapa? 25 orang. 25 orang. Berapa alokasi yang dianggarkan? Di angka 3, sekian miliar Pak. 3, sekian miliar Dibagi ke 20. 20. 3 bagi 20 Ya. berapa? Jadi rata-rata ada yang paling rendah 6 juta Pak. Yang paling tinggi ada sampai dengan 15 atau 3, ada 20. 3, berapa? 6 juta Pak. Bukan, 3, 3,6 miliar Pak. 3,6 miliar. Kalau Ya. ada 20 orang, 3,6 miliar berarti per bulan itu sekitar 300 juta. Berapa 20 orang? Berarti Ya. rata-rata sekitar 10 sampai 15 juta gaji.
Betul, betul. Di tengahnya medianya itu betul. Ya, 10 sampai 15 juta gajinya. Ya, kurang lebih. Artinya gajinya sudah standar dengan ASN golongan 3D. Betul. Dengan itu dengan TPP ya Pak? TPP-nya. Dengan tunjangan dan gaji, betul. Kurang lebih. Nah sekarang di tempat Bapak bisa nggak tanpa TAP? Tanpa TAJJ? Harus bisa Pak. Harus bisa. Harus bisa ya? Iya. Tapi TAJJ kewenangannya hanya pada pengelolaan IT. Ada dua tadi skema Pak. Ada yang IT, ada yang secara kebijakan. Ya. Oh, TAJJ bisa pada kebijakan? Ada juga Pak yang kebijakan teknis dari dinas itu. Kan nggak bisa dong. Yang punya kebijakan akan ASN. Oh iya Pak, rekomendasi Pak. Usulan-usulan untuk kemudian ke masalah kebijakan strategis. Lo nggak bisa Pak. Kan dia operator Pak. Operator kan tidak boleh punya kebijakan. Kalau operator IT punya kebijakan, dia operator menangkap pemain loh Pak. Ya, di luar IT Pak, rekomendasi program mungkin Pak. Dia mendapat rekomendasi program dari siapa? Dia memberikan rekomendasi program kepada Dia memberikan dinas. Rekomendasi program kepada dinas. Betul. Dalam kapasitas apa memberikan rekomendasi program? Sebagai tim ahli Pak. Tim ahli. Betul. Bukankah sudah punya Bapeda? Ada Bapeda, ada badan penelitian. Ada badan riset. Badan riset. Terus apa gunanya badan riset dan Bapeda kalau harus menggunakan rekomendasi dari orang per orang? Iya. Berarti bahaya loh Pak, Pemprov begini. Dia memegang IT, memegang sistem, dia punya policy. Iya. Iya. Stop. Luar biasa ya, ketika tenaga ahli di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tersebar di sebagian instansi pemerintahannya berjumlah 2017 orang dan menghabiskan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 111 miliar setiap tahunnya tanpa adanya kejelasan kualifikasinya dan apa output dan outcome yang dihasilkan dari tenaga ahli tersebut. Terbukti di dalam satu instansi di Biro Kepegawaian saja itu menghabiskan anggaran 3,2 miliar untuk 20 orang. Artinya dalam satu orang itu bergaji atau dibayar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 6-15 juta. Kala-kala tuh PNS, orang Gojek saja, tukang ojek saja, itu sehari aja kadang nggak jelas tuh nasibnya. Makanya sangat mendukung sekali program Kang Deddy Mulyadi bersama Bapak Presiden Prabowo untuk efisiensi anggaran agar anggaran itu tepat guna dan tepat sasaran digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan Gubernur Kang Deddy Mulyadi supaya Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, sampurasun. Bye-bye.